setelah adanya kemungkinan 5 klub Premier League untuk tampil di Liga Champions musim depan, sekarang ada skenario juga di mana peringkat ke-7 Premier League mungkin bisa dapat tampil di UEFA Champions League. Bagaimana bisa itu? Sini gue jelasin. Seperti yang lu tahu, sekarang di Premier League itu di peringkat 4 teratas ada Arsenal, Manchester City, United, dan Aston Villa. Lalu berjarak 3 poin di posisi kelima ada Liverpool. Kemudian berjarak 1 poin lagi ada Chelsea. Dan di bawahnya Brentford. Lalu ada macam, dan itu hanya berjarak sekitar 1-2 poin. Jadi untuk posisi ke-7 itu lumayan ketat. Dan skenario ini bisa terjadi jika Arsenal ataupun Liverpool menjuarai Champions League musim ini, dan mereka berdua juga terlempar dari posisi 5 besar. Dan juga untuk Aston Villa ataupun Nottingham harus memenangi Europa League, dan juga mereka juga harus terlempar dari posisi 5 besar. Nah, untuk Arsenal itu cukup sulit ya, mengingat dia sudah berjarak sekitar 9 poin dari Manchester City. Jadi sepertinya agak sulit untuk melempar. Nah, lalu kita ngomongin tentang Liverpool. Liverpool itu dia masih sangat mungkin terlempar karena hanya berjarak 1 poin dari Chelsea. Tapi perlu kita lihat juga ya untuk lawan Liverpool di Liga Champions berikutnya. Ini by the way, gue take video sebelum pertandingan Liga Champions ataupun Europa League, jadi gue masih belum tahu untuk hasilnya. Mungkin ketika video ini udah di up, mungkin hasilnya sudah ada. Dan tapi kalau kita lihat, PSG ini sangat produktif. Dia menciptakan XG sekitar 2,786. Sedangkan Liverpool, seperti yang lu ketahui di video sebelumnya, hanya memiliki expected goal senilai 1,77. Jadi lumayan sulit Liverpool dan mengalahkan Paris Saint-Germain. Dan jika secara magis Liverpool bisa mengalahkan Paris Saint-Germain, dia juga akan menghadapi lawan yang lumayan berat juga, yaitu untuk antara Bayern Munchen maupun Real Madrid. Kemudian kita bergeser ke Liga Eropa, di mana di sana ada Aston Villa dan juga Nottingham Forest. Untuk Aston Villa sendiri, untuk pelempar dari 5 besar di Liga juga masih sangat mungkin ya, karena mereka juga hanya terpaut poin dari Chelsea, dan juga lawan yang mereka hadapi adalah Bolonya yang memiliki nilai expected goal rata-rata itu sedikit lebih rendah daripada Aston Villa. Ya, jadi kita harapkan saja di mana Unai Emery akan fokus. Jika mereka di Europa League, mereka akan mungkin bisa memenangkannya laga melawan Bolonya, tapi dengan resiko mungkin akan terlempar dari posisi 5 besar. Dan untuk Nottingham Forest, kali ini dia akan menghadapi Porto ya. Iya, Porto yang memiliki nilai expected goal sekitar 1,844. Nottingham Forest ini sendiri berada di jurang degradasi di peringkat ke-16,
jarak sekitar 3 atau 4 poin dari jurang degradasi yang kali ini dihuni oleh West Ham. Dan Nottingham dan Aston Villa ini berada di satu bagan ya. Jadi jika Nottingham Forest menang menghadapi FC Porto dan juga Aston Villa menang menghadapi Bolonya, mereka akan saling berhadapan di semifinal, dan berarti Inggris akan memiliki satu laga di laga final jika kedua-duanya menang, dan itu cukup merugikan sebenarnya karena tidak memungkinkan untuk terjadi All English Final seperti di tahun lalu Man United menghadapi Tottenham. Nah, untuk Chelsea, mereka memiliki selisih poin 1 poin ya dengan Liverpool, dan apakah kemungkinan besar Chelsea akan menyalipnya? Sepertinya harusnya sih iya ya, karena mengingat sisa lawan Chelsea memiliki nilai expected goal yang lebih rendah daripada Chelsea, dan kemarin di Piala FA juga mereka baru menang dengan skor 7-0 dari Port Vale, dan semoga itu bisa mengembalikan kepercayaan diri dari Chelsea, dan memang mereka akan menghadapi Leeds, tapi jadwal Piala FA juga menguntungkan bagi mereka karena Piala FA ini kali ini digelar di akhir pekan, bukan di tengah pekan. Jadi sebenarnya sama aja seperti main di liga seperti biasa, tapi bedanya ini knockout. By the way, di semifinal Chelsea akan menghadapi Leeds dan juga Manchester City akan menghadapi Southampton ya, yang secara mengejutkan mengalahkan Arsenal setelah memutus Arsenal untuk harapannya meraih treble, dan masih menjadikan kota Manchester menjadi satu-satunya kota di Inggris yang bisa meraih treble. Jadi sebagai kesimpulan, untuk mengirimkan 7 wakil di Liga Champions musim depan sepertinya agak sulit ya, tapi tidak mustahil juga, tapi agak sulit karena Liverpool harus melawan tim-tim besar, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, dan juga Real Madrid. Sedangkan untuk Europa League, Aston Villa dan Nottingham masih memungkinkan untuk menjuarai turnamen, tapi jika mereka menjuarai turnamen sedangkan Liverpool tidak, maka posisi hanya peringkat ke-6 ya, hanya 6 tim yang dikirim ke Liga Champions musim depan, dan juga posisi terburuknya mungkin 4 atau 5 kalau, tapi kalau 5 itu sudah sangat ya 99% lah, karena hasil seperti yang gue bilang di video sebelumnya, hasil seri di manapun, baik di UEFA Conference League sekalipun, Crystal Palace memperoleh hasil seri akan membuat Premier League mendapatkan jatah 5 wakil di reguler, dan juga Aston Villa yang kemungkinan kelempar dari top 5 kemungkinan akan menjuarai Liga Eropa, apalagi Nottingham. Ya, kita lihat saja, mungkin yang realistis sekarang 5 wakil ya, 6 wakil itu masih sekitar setengah peluang, sementara 7 wakil itu masih sangat sulit, impossible ya. Mungkin segitu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.